Baiklah, hari ini saya akan membahas PP pasal 21 tentang tarif progresif. Ini untuk menghitung penghasilan kena pajak setahun. Sebelum kita lanjut menghitung PPh pasal 21, ada baiknya kita mengetahui tentang tarif progresif, kemudian PTKP, penghasilan tidak kena pajaknya. Nah, tapi hari ini saya akan membahas tarif progresifnya terlebih dahulu. Nah, ini tarif progresif ini diatur di PPh pasal 21 Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021. Ini tarif pajak progresif ini tarif progresif ini terdiri dari 5 lapis. Yang pertama adalah 5%. Itu batas penghasilan setahunnya adalah 0 sampai 60 juta rupiah. Kemudian ini yang lapis kedua, ini tarif pajaknya adalah 15%. Batas penghasilan setahunnya adalah 60 sampai 250 juta. Nah, kemudian ini tarif progresif yang ketiga sebesar 25%. Ini batas penghasilan setahunnya adalah 250 sampai 500 juta rupiah. Kemudian tarif pajak yang keempat adalah 30%. Ini batas penghasilan setahunnya 500 sampai 5 miliar rupiah. Nah, yang kelima, tarif pajak progresifnya adalah sebesar 35%. Ini batas penghasilan setahunnya di atas 5 miliar rupiah. Nah, inilah tarif progresif untuk menghitung PPh pasal 21, penghasilan kena pajak setahun. Nah, bagaimana ilustrasi untuk menghitungnya? Ini saya ilustrasikan, namanya adalah, ini sebagai contoh ilustrasi, ini adalah nama karyawan Tuan Adi, jabatannya sebagai manajer accounting. Nah, ini penghasilan kena pajak di setahun kan adalah 428.214.672 rupiah. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung tarif progresif PPh pasal 21 untuk Tuan Adi? Nah, ini adalah penghasilan kena pajak setahun Tuan Adi sebesar 428 juta. Nah, ini kalau dilihat penghasilan Tuan Adi masuk ke dalam kategori lapis ketiga 250 sampai 500 juta. Nah, teman-teman tidak boleh mengalihkan langsung ke 25%. Jadi cara menghitungnya adalah pertama, teman-teman memakai tarif yang pertama dulu, lapis pertama, di mana penghasilan 0 sampai 60 juta 50%. Nah, sehingga kita ambil dari 428 juta ini, kita ambil 60 juta ke sini. Oke. Nah, dikali 5%. Nah, ini untuk lapis pertama. Kemudian untuk lapis keduanya, ini penghasilannya diinformasikan adalah 60 sampai 250 juta rupiah. Nah, cara menghitungnya adalah 250 juta dikurang 60 juta sama dengan 190 juta. Nah, ini dikali 15% untuk tarif yang keduanya. Sehingga 15% dikali 190 juta adalah 28.500.000 rupiah. Kemudian tarif yang ketiga ini diinformasikan 25%, 250 juta sampai 500 juta. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini totalnya sudah 250 juta rupiah. Sedangkan gaji Tuan Adi itu 428.214.672 rupiah. Nah, ini tinggal teman-teman 250 juta yang sudah dihitung tarif 1 dan tarif 2 dikurangkan dengan 428.214.672. Nah, sehingga sisa dari penghasilan kena pajak setahunnya adalah 178.214.672. Nah, ini dikali 25%. Hasilnya adalah 44.553.668.
Nah, ini ya teman-teman caranya. Nah, kemudian ini totalnya adalah biaya PPh pasal 21 setahunnya adalah 76.53.688. Nah, kemudian ini adalah PPh pasal 21 sebulannya adalah 6.337.806 rupiah. Ini didapat dari PPh pasal 21 setahun 76 juta, ini dibagi 12. Ini dibagi 12, hasilnya adalah ini 6.337.806. Jadi intinya teman-teman, ini saya hapus dulu ya. Hapus dulu. Jadi intinya total penghasilan kena pajak setahunnya ini akan sama dengan total ini. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, apabila penghasilan kena pajaknya setahun sebesar 428.214.672 ini, jangan langsung dikalikan dengan 25%. Nah, teman-teman harus mengikuti prosedurnya, di mana harus dikalikan dulu tarif pertamanya sebesar 60 juta, kemudian tarif keduanya sebesar 190 juta. Ini 190 juta di 250 juta dikurang 60, hasilnya 190 juta rupiah. Jadi cara hitungnya seperti itu ya teman-teman. Ini adalah misalkan ini berarti ini 250 juta. Kalau penghasilannya dia lebih tinggi, misalkan ini adalah 600 juta atau berapa gitu. Contoh ini 428 juta. Ini harus dikali tarifnya lapis per lapis. Lapis 1 dulu, lapis kedua dulu, lapis ketiga, keempat, dan kelima. Nah, paling sih seringnya itu paling mentok itu di lapis yang nomor 3 atau 4. Nah, untuk cara menghitungnya kurang lebih seperti ini. Nah, nanti kita step by step. Kemarin kan saya sudah jelaskan juga mengenai iuran BPJS Ketenagakerjaan dan iuran BPJS Kesehatan. Nah, itu juga untuk menghitung PPh pasal 21 sebagai penambah dan pengurang nanti di PPh pasal 21. Nah, sekarang kita mengetahui dulu tarif progresif ini untuk menghitung PPh pasal 21 penghasilan kena pajak setahun. Nah, di mana ini juga berfungsi untuk menghitung PPh pasal 21-nya nanti. Nah, nanti untuk di next video nanti saya akan menjelaskan mengenai PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, itu juga untuk menghitung PPh pasal 21. Nah, jadi kita belajarnya step by step, nanti baru kita menghitung PPh pasal 21 secara keseluruhan. Ini saya ambil sepenggalannya dahulu supaya kita belajarnya dikit demi sedikit gitu loh. Nah, untuk video kali ini untuk tarif progresif PPh pasal 21 saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih.